Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jamil Soba, khusus yang hadir ta'lim malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Baqarah, yang malam ini adalah kajian penutupan dari surah Al-Baqarah. Kemarin sudah sampai pada ayat 284. Untuk melengkapi malam ini kita kembali lagi dari 284 sampai selesai 286. Kita mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan asbab bacaan Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bismillah Rasulillah wa barakati mu'alif hada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan 3 ayat ini juga sering digunakan oleh ulama untuk mengisi tempat baru. Kita punya rumah baru, punya gudang baru, punya warung baru. Ini 3 ayat ini yang sering dibacakan di tempat baru. Silakan perhatikan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah lillahi. Kenapa kalimat Allah dibaca jar? Alasannya karena ada huruf jar, lillah, li. Karena lafaz Allah itu kadang-kadang dibaca rafa wallahu, kadang-kadang dibaca fathah innallaha, kadang-kadang dibaca kasrah. Lillahi sama dengan alhamdulillahi karena ada lam huruf jar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha man yasha' fayaghfiru. Mohon tidak timbul pantulan qalqalah sehingga terdengar bacaan fayaghfiru, jangan yaga, jangan qalqalah. Bersihkan dari pantulan qalqalah karena ghin bukan huruf qalqalah. Bacalah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ada 3 hi, semua mad silah. 4 dengan mim rabbihi, semua mad silah. Ilaihi tidak menjadi mad, gagal karena huruf sebelum hi yakni huruf iya harakatnya sukun, maka tidak jadi mad silah. Karena mad silah itu syaratnya sebelum dan sesudahnya harus huruf hidup. Seperti kutubihi, sebelum ba dan sebelum hi ada huruf ba hidup, setelah hi ketemu juga huruf waw juga hidup, maka jadi mad silah. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Baik hadirin, 3 ayat ini makhraj wakafnya sudah jelas. Mari kita langsung saja baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya bacakan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi, kepunyaan Allah lah. Karena li itu ada makna litamlik, dalam ilmu nahu ada makna litamlik. Ad-daru li Zaidin, rumah ini milik Zaid. Li Zaidin. Lillahi, kepunyaan Allah lah, milik Allah lah, ma, segala sesuatu apa bisamawati, yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan juga yang ada di muka bumi. Karena milik Allah, dalam kekuasaan Allah, maka wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau saja kalian menjelaskan, melahirkan di dalam hatimu, aituzhiru ma fi anfusikum, apa-apa yang ada di hatimu, minas su'i, dari kejelekan, wal azmi, dan rencana, alaihi, atas kejelekan, tentu orang tahu. Tetapi autukhfuhu, autusirruhu, atau kalian menyembunyikan niat kejelekan itu, bagi manusia mungkin tidak bisa tahu, tapi Allah yuhasibukum bihillah, ayukhbirukum bihillah. Allah tetap maha ikhbar, Allah tetap maha mengetahui. Oleh karena itu Allah akan menghisabnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Maka hati-hati untuk kejelekan, jangan sekali-kali diniatin. Dilaksanakan atau tidak, niatnya saja sudah yuhasibukum billah. Begitu juga untuk kebaikan, diniatin. Ini hari Selasa ya, insyaallah nanti malam mau ngaji lah. Nah, niatnya aja udah ada pahala. Berangkat nanti malam tambah pahala berangkat. Melangkah kaki tambah pahala langkah. Duduk tambah pahala duduk. Sambil niat itikaf tambah pahala itikaf. Salaman tambah pahala salaman. Senyum tambah banyak. Apalagi banyak banget. Oleh karena itu, fayaghfiru liman yasha, bisa saja Allah mengampuni orang yang salah. Kalau orang itu dikehendaki oleh Allah maghfiratallah, untuk diampunkan. Tetapi wa yu'adzibu man yasha, Allah bisa saja menyiksa kepada orang yang salah
sesuai dengan orang itu dikehendaki Allah ta'dzibahu, untuk disiksanya. Wal fi'lani, ada dua fi'il tadi, yaghfir wa yu'adzib. Al-Quran tadi diharkati oleh harkat dhammah, wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Didomahkan fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tetapi wal fi'lani boleh dibaca bil jazmi, dengan jazm atfun ala jawab syarti, diatapkan kepada jawab syarat, diatapkan kepada yuhasibukum, karena yuhasibkum menjadi jawab syarat. Wa in tubdu, dari syarat in tubdu. Maka kalau Bapak dengar orang yang bisa ngaji, yang ahli nahu, baca bukan wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Beliau membaca wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jangan disalahkan. Itu bisa bil jazmi, dengan dijazmkan, alasannya atpun ala jawi syarti, diatapkan kepada yuhasibukum, Allah akan menghisab dan Allah akan mengampuni dan Allah akan menyiksa. Bagaimana kalau dibaca rofa? Ayat fahuwa yu'adzibu, fahuwa yaghfiru, fahuwa yu'adzibu. Bebas-bebas saja bagi Allah. Mau rofa, mau jajam, yang penting fi'il mudhari itu nggak ada yang kasrah, nggak ada lillahi, nggak ada. Kasrah itu khusus untuk kalimat isim, dan jazm itu khusus untuk kalimat fi'il. Tidak ada kalimat isim yang jazm. Masjidun, masjidah, masjidi. Allahu, Allah, Allahi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amanah Rasul telah beriman kepada Al-Quran, bima unzila ilaihi. Hebatnya. Amanah sadaqa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima unzila ilaihi min rabbih minal Quran. Bahkan tidak cuma Nabi Muhammad, Rasul Muhammad yang berimani Al-Quran sebagai kitab suci Allah, bima unzila ilaihi, tetapi juga wal mu'minun. Orang-orang yang beriman juga mengimani Al-Quran. Karena mengimani Al-Quran, dasarnya kepada Al-Quran bukan logika tapi keimanan, maka mau tidak mau rumusnya dogma. Ngerti tidak ngerti kita harus taat, kena dasarnya iman, bukan dasarnya logika. Percaya atau tidak percaya harus percaya, karena dasarnya iman, amanah, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Isra dari Mekah ke Palestina yang orang lain membutuhkan waktu 3 bulan, Nabi Muhammad sampai ke langit ke-7 dengan waktu 1/3 malam. Logika nggak nyambung, tapi dengan dasar keimanan itu nyambung. Karena lebih daripada itu, Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku masih percaya kalau Muhammad yang bicara. Nah, Al-Quran juga harus diimani, bukan harus dilogikakan. Maka tidak perlu ada Al-Quran yang ayatnya diganti, Al-Quran direvisi, disesuaikan dengan zaman. Nggak perlu, mas. Karena Al-Quran itu bukan logika. Karena di dunia ini ada yang ukurannya keimanan, ada yang ukurannya logika. Kalau fikih mungkin logika, tapi Quran itu keimanan, masing-masing punya ukuran. Sebagaimana barang di warung itu kan ukurannya macam-macam. Kalau kain diukurnya pakai meteran, kalau beras diukurnya
Leteran, coba beras diukur pakai meteran, nggak nyambung. Masing-masing punya ukuran. Kullun amana billah. Semua tanwin lapar kulun iwadun anil mudhaf, tukeran dari mudhafun ilaih, karena aslinya kullu rusuli, setiap rusul mereka percaya kepada Allah dan malaikat Allah. Bil jam'i, dengan bicara jama', wa kutubihi, silahkan, wal ifrodi, dibaca mufrad juga, nggak mangga, wa kitabihi, silahkan, wa rusulihi, dan juga percaya kepada Rasulullah. Apa kata mereka? Yaquluna, rasul-rasul mereka, rusul semuanya mengatakan, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan satu di antara rusul dengan rusul yang lain, sama semua rasul, semua juga nabi. Rusul itu semua rasul, Anbiya itu semua nabi, tidak ada perbedaan. Adapun yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 253, Allah yang mengatakan wa rafa'a ba'dahum darajat, Allah mengangkatkan para rasul Muhammad derajatnya dibanding dengan yang lain, itu manqabahnya ala ghairi min khataman wa taqdi, keabdolannya, keunggulannya, bukan kerasulannya yang berbeda, tapi keabdolannya yang berbeda. Di antaranya wal mukjizat, mukjizat rasul itu berbeda. Nabi Soleh mukjizatnya mengeluarkan seekor anak unta dari serongkah batu. Al-Mukassirah mil khais adidin. Nabi Isa mujizatnya, Isa bin Maryam, bisa menghidupkan orang yang sakit. Yasir mahu, ditemani Jibril kemana-mana. Nabi Musa mujizatnya ada di tongkatnya. Nabi Sulaiman mujizatnya ada di cincinnya, dan lain sebagainya. Itu fadilah, bukan tingkat, tapi hanya manqabah yang berbeda. Adapun rasul tetap rasul, adapun nabi tetap nabi. Tidak ada satupun nabi yang berubah menjadi anak Tuhan, nggak ada. Tetap sekali nabi, tetap nabi. Cuman manqabahnya saja yang berbeda. Sehingga mereka mengatakan panu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, kami tidak pernah beriman kepada yang lain dan tidak pernah kufur kepada yang lain, tapi kami beriman kepada semuanya. Kama fa'al Yahudi, bagaimana dilakukan oleh Yahudi. Yahudi hanya mempercayai Nabi Musa sebagai nabi, tidak percaya Nabi Muhammad sebagai nabi. Mereka hanya mempercayai kitab Taurat sebagai kitab suci, tapi tidak percaya sebagai Al-Quran kitab suci. Begitu juga Nasrani hanya mempercayai Nabi Isa yang jadi Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Mereka hanya percaya hanya kitab mereka yang menjadi kitab suci, Injil. Tetapi Al-Quran mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab suci Allah. Wa qalu sami'na, dan mereka semua mengatakan sami'na wa ata'na, tidak ada bantahan apapun yang Allah perintahkan, kami mendengar, sima'a qabulin, siap menerima, wa ata'na, dan siap mentaati, logis atau tidak logis. Karena tidak semua yang ada di dunia ini logis, tidak semua. Tidak semua pengalaman kita itu bisa diukur dengan logika. Bapak pernah sakit mata? Pernah sakit mata, dibawa ke dokter, yang disuntik mata apa pantat? Kenapa? Yang sakit kan mata. Kenapa pantat yang disuntik? Kan nggak logis.
Seorang bayi 9 bulan di dalam rahim ibu tertutup rapat, begitu keluar hidup apa enggak? Bapak dikurung, ditabung, diblong 3 hari aja dilas rapat, hidup apa mati? Enggak logis. Tidak semua logis. Makanya jangan sering ngomong logis, enggak logis, logika. Kebanyakan ngomong logika, lama-lama lu gila. La nukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memerdi hambanya, tidak memaksa hambanya kecuali atas kesanggupan. Ayat atas qadratu la makasabat, untuk mereka apa yang mereka lakukan, wa ala yang maktasabat, untuk yang lain apa yang mereka lakukan. Ayat khairu sabu wa min syarri wa jari. Bagi orang yang bisa sholat berdiri, pahalanya sholat berdiri. Bagi orang yang tidak bisa sholat berdiri, sholatlah sambil duduk, tapi pahalanya sama dengan orang yang sambil berdiri. Bagi orang yang tidak bisa duduk karena bisulan pantatnya, silakan berbaring, tapi pahalanya sama dengan orang yang sholat berdiri. Sama. Rabbana ya Allah, la tu'akhidna, jangan siksa kami in nasina, kalau saja kami lupa, aw akhtana, atau kami salah. Rabbana ya Allah, la tahmil alaina isra, jangan bebankan kepada kami keberatan. Beban yang berat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau sudah bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Rabbana ya Allah, wala tuhammilna, dan jangan bebani kami mala, satu beban, la taqata lana, yang kami tidak akan mampu menanggungnya. Wa'fu anna, ampunilah kami ya Allah. Waghfir lana, ampunilah ya kami Allah. Warhamna, sayangilah ya kami Allah. Anta maulana, engkaulah junjunan kami. Fansurna, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas orang-orang yang kafir. Nah, di sini lihat di layar Bapak. Wabil hadis lama nazalat hadil ayat faqara sallallahu alaihi wasallam qila lahu aqibah kulli kalimatin qad wa'alat. Jadi 3 surah ini, 3 ayat ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah dan surat Al Imran dan lain sebagainya. Itulah syukur ta'lim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.